Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, pada para ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Sidang jemaah rahimakumullah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangannya. Beberapa indikasi ketakwaan dari kisah Al-Quran sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan. Dan pada hari ini, atau pada subuh yang mulia ini, kita akan melihat sekecil apapun bentuk ketakwaan yang dilakukan oleh seseorang, itu akan mendapatkan tempat yang sangat mulia di dalam agama Islam. Dan sekecil apapun keburukan yang dihindari oleh seseorang, maka itu juga akan mendapatkan nilai terima kasih yang juga besar di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran kita ambil contoh, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Jadi kebajikan yang kita lakukan, seperti salat pada subuh yang mulia ini, itu akan menghapus dosa yang kita lakukan, baik dosa yang nampak secara terang-terangan maupun dosa yang bersemedi di dalam hati dan pikiran kita. Maka dengan melaksanakan salat subuh ataupun salat-salat yang lainnya, ini akan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Selanjutnya jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah dengan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya berhala-berhala dan patung-patung yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak mampu menciptakan seekor lalat sekalipun, meskipun mereka berkumpul saling mendukung satu dengan yang lainnya. Wa in yaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub.
sekiranya sembahan itu dihinggapi atau dikerubungi oleh lalat, maka dia tidak bisa menghindar ataupun mengusirnya. Sungguh amat lemah orang-orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, dan lemah pula yang diminta pertolongan kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini jemaah rahimakumullah memang berbicara tentang kemusyrikan dan kekafiran. Tetapi yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, yang kita ambil dari ayat ini adalah Allah menyebutkan tentang seekor lalat, bahwa patung-patung, berhala-berhala yang disembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat. Lalat ini jemaah rahimakumullah adalah binatang yang kecil, adalah serangga yang hina di dalam pandangan manusia. Tetapi Allah mengambil lalat yang hina ini sebagai perumpamaan. Sehingga orang-orang Yahudi ketika ayat seperti ini dan ayat yang semisalnya yang menyebutkan tentang perumpamaan-perumpamaan yang menurut mereka begitu hina dan sepele, itu menjadi bahan tertawaan. Contoh lainnya adalah pada surat Al-Ankabut ayat 41. Allah berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung, itu seperti laba-laba yang mengambil sarangnya dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan selemah-lemah tempat tinggal adalah sarang laba-laba, sekiranya mereka mengetahuinya. Nah, ini pada ayat ini diambil contoh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laba-laba. Juga sepele dan dirasakan aneh oleh orang-orang Yahudi, sehingga menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Oleh karenanya kisah ini menjadi sebab turunnya ayat 26 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Lanjutan ayatnya, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira fasiqin. Orang-orang yang beriman menyatakan dan memberikan pengakuan dengan keyakinan bahwa ini adalah benar dari Allah. Orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan sesuatu yang seperti ini, yang dijadikan sebagai perumpamaan atau percontohan? Allah
menyesatkan siapa yang dikehendaki dengan contoh-contoh yang seperti ini. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dengan perumpamaan seperti ini. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik, yang melakukan dosa-dosa besar. Sesuatu yang menurut kita remeh-temeh tetapi mengantarkan kepada sesuatu yang besar. Nah, di sini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi mendapat teguran bahwa apa yang mereka tertawakan itu mengantarkan mereka kepada kesesatan dan kepada kefasikan. Sehingga terjadi penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jamaah rahimakumullah dan pendengar di rumah, Islam sangat menghargai amal yang positif yang dikerjakan oleh seseorang dan dijadikan sebagai bahagian dari aktivitas amalnya. Dan Islam juga memberikan apresiasi dengan apresiasi yang besar ketika seseorang menghindari dari sekecil apapun amalan-amalan yang negatif. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa wajha akhika bitaliq. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, jangan sekali-kali sesuatu yang baik itu dianggap hina. Jadi syai'a itu dia bisa diterapkan pada ukuran sekecil apapun. Maka jangan menghina, menjatuhkan, mengolok-olok atau merendahkan kebajikan itu walaupun itu kecil sekali. Meskipun engkau berjumpa dan menghadap saudaramu hanya dengan wajah yang berseri. Jadi emosional yang diperlihatkan melalui wajah yang menurut kita itu remeh-temeh, menurut Rasulullah itu adalah kebajikan yang akan mengantarkan seseorang kepada kebajikan yang lebih besar. Sidang jamaah rahimakumullah, oleh karenanya dosa-dosa yang kecil itu disuruh untuk kita hindari. Karena ketika dia telah mengotori hati dan pikiran, maka orang akan terbiasa di dalam dosa. Jadi sulit untuk melepaskan diri dari dosa itu. Ibarat gunung yang tinggi menjulang, dia mulanya adalah kerikil dan perpaduan pasir-pasir yang kecil yang keluar dari dasar bumi berupa sedimen-sedimen yang mencair lalu mengeras sehingga dia menjadi besar dan sulit untuk ditaklukkan. Betapa banyak kapal-kapal pesiar yang tenggelam karena menabrak karang di lautan yang sebelumnya tidak terjadi pada lintasan dan jalur yang sama. Karena sebelumnya dia masih kecil. Airnya sedang pasang maupun air sedang surut, kapal-kapal itu belum menyentuh karang. Tapi kemudian terus membesar, maka dia akan menjadi sebuah malapetaka bagi kapal pesiar tersebut.
Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau tadi jangan merendahkan kebajikan walau sekecil apapun. Bahagian yang terkecil apapun dalam kebajikan jangan dihinakan. Meskipun engkau menjumpai atau menemui saudaramu dengan wajah yang sumringah, tersenyum, penuh dengan persahabatan, santun. Abu Hurairah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya nisa'al muslimat, wahai kaum perempuan dari orang-orang yang beriman, orang-orang muslim." Atau terjemahnya, wahai perempuan-perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai kaum perempuan muslimat, jangan sekali-kali seorang tetangga itu menghina ataupun menganggap remeh tetangganya yang lain, meskipun yang diberikan olehnya itu berupa kikil ataupun kaki daripada domba. Kita datang ke rumah teman atau teman datang ke rumah kita dari tetangga kita, bawa kuah sup, isinya hanya kikil ataupun telapak kaki daripada binatang atau kakinya. Lalu kita bilang kaki saja dikasih untuk kita yang tidak ada dagingnya. Apa ini? Ini jangan, kata Nabi. Jangan. Karena kita tidak tahu bahwa nilai dari mengantarkan sup ataupun kaki daripada binatang yang tidak memiliki daging ini, itu diperhatikan oleh Allah akan keikhlasannya. Diperhatikan oleh Allah akan adanya keinginan bersilaturahimnya. Diperhatikan oleh Allah akan adanya ihsan di dalam hati dan pikiran seseorang, keinginan untuk berbuat baik, yang menggambarkan kepribadian seseorang yang ramah, yang sebenarnya Islam menuntun spiritualitas seseorang dan kerohaniannya mesti seperti itu. Jadi hal yang kecil dia mengantarkan ke sesuatu yang besar. Maka bersyukur kepada Allah dimanapun kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan dan menghindari ataupun menghindari dari yang kecil ini, karena di sisi Allah nilainya besar. Nabi juga pernah bersabda, jamaah rahimakumullah, "Man bana masjidan lillahi azza wa jalla walau kamafhasi qutah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah masjid, masjid itu yang dibangun ukurannya sebesar sangkar burung atau sarang burung, maka Allah akan membangun sebuah rumah baginya atau untuknya di dalam surga nanti. Kita ketahui di sini bahwa masjid, mungkin kikil tadi, telapak kaki kuda atau kaki binatang yang bisa dimakan itu, kambing ataupun onta,
Ini mungkin ada manfaatnya sedikit, walaupun dihisap-hisap sama anak-anak, tergigit lidahnya, tergigit bibirnya saat makan itu, tapi ada manfaatnya. Mungkin seperti itu imajinasi kita. Nah sekarang sama sekali tidak ada manfaat. Masjid dibuat sebesar kandang burung, atau sangkarnya, atau sarangnya. Bagaimana orang bisa salat? Untuk duduk berzikir saja dan i'tikaf di sana tidak bisa, apalagi mau salat berjamaah ataupun duduk menyampaikan keilmuan dalam satu majelis. Tidak mungkin masjid sebesar sarang burung. Tidak mungkin. Berarti tidak ada manfaat sama sekali. Maka oleh karenanya maksud hadis-hadis seperti ini, selain memberikan contoh yang sering terjadi di masyarakat, juga untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang menurut manusia tidak memiliki nilai, tapi di sisi Allah itu bernilai sama sekali. Masjid yang dibangun walaupun sebesar sangkar burung. Dalam fakta dan kenyataannya, kita membangun masjid itu sebesar sangkar burung. Ketika diminta untuk menyumbang kepada masjid, kita tidak mampu menyumbang jutaan atau puluhan juta. Kita mampu menyumbang 1.000-2.000 perak. Maka 1.000-2.000 perak, ukuran sekarang itu sebesar sangkar burung. Kita hanya bisa memberikan pasir hanya sejumput segenggam kita. Tapi nilainya di sisi Allah itu besar sekali. Besar sekali. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun untuk dia sebuah rumah di surga. Tidak ada imajinasi kita bahwa rumah di surga itu kecil, tidak. Apa yang kita dapatkan di sana paling kurang 10 kali ukuran dunia ini, yang paling megah. Itu disampaikan di dalam hadis-hadis yang lain. Berbicara tentang hal yang kecil, jamaah rahimakumullah, Nabi juga memberikan wanti-wanti ini dalam hal-hal yang negatif. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ. Kalian, hai umat Islam, akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nanti di akhir hadis, sahabat bertanya, siapa itu? Siapa lagi? Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah. Ya, kata Nabi. Kita anggap sepele, tidak apa-apa, sejengkal, kan cuma sedikit. Nabi bilang ini mengantarkan dia kepada bahaya yang cukup besar. Sampai dia masuk ke dalam lubang biawak pun kalian ikut. Nah, mereka masuk ke dalam lubang biawak. Untuk apa ke lubang biawak masuk? Nanti digigit. Yang penting ikut, terus ngekor kita. Maka rumitnya kehidupan umat Islam dewasa ini karena kita tidak peduli kepada hal-hal yang kecil. Kalau kita peduli, maka kita akan diturunkan berkah. Pedagang di pasar, dia tidak boleh curang, dia tidak boleh hendak merampas kekayaan orang lain dengan cara yang batil. Dia katakan ini memang mahal modalnya, maka dia naikkan harga sesuka hatinya, sehingga
Orang terheran-heran dan merasa terzalimi. Kenapa mahal sekali? Apabila dia tahu ketika pulang barang sudah dibeli, padahal harganya katakanlah 10.000, dia menjual 25, dia sedih. Mungkin para pedagang, pebisnis tertawa terbahak-bahak, sebagaimana tertawanya orang Yahudi tadi yang melihat perumpamaan seperti lalat maupun laba-laba yang dipercontohkan oleh Allah untuk membuat perumpamaan. Tapi di sini tidak boleh. Teman-teman kita, saudara seiman, bantu mereka. Kalau ini sudah tertata dengan baik, maka Allah akan berikan berkah. Pejuang-pejuang terdahulu dari umat Islam bersatu mereka, punya orientasi ke depan yang besar. Maka mereka pun dibantu oleh Allah sehingga membentuk sebuah kehidupan yang dikagumi di alam semesta ini. Sidang jamaah rahimakumullah, itu dalam hal yang negatif. Dan banyak lagi hadis-hadis, kita persingkat. Kalau dalam hal yang positif, Nabi juga sampaikan dalam riwayat Bukhari maupun riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Rasulullah, atau kama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan, ini riwayat Imam Muslim. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'at tariqa yu'dil muslimin. Aku melihat seorang lelaki dengan santainya berada di dalam surga. Dia bolak-balik, badannya bolak-balik, bersender di sana, bersender kemari di atas ranjang, duduk di sana dengan senang gembira. Kenapa dia masuk ke dalam surga? Karena memindahkan sepotong dahan yang jatuh di tengah jalan, dan dahan itu membuat orang lain tidak bisa berlalu lalang. Dia pindahkan. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan kharaja atau marra rajulun fara'a syajaratan qata'at tariq faqala fi nafsihi la uhiyanna hadha hatta la yu'dhiya al-muslimin. Seseorang berlalu, lalu dia melihat sepotong dahan berada di atas jalan melintas, menghalangi orang-orang. Lalu dia katakan padanya, saya akan pindahkan ini agar supaya orang-orang muslim bisa berlalang dan tidak terganggu. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Maka Allah berterima kasih kepada orang ini dan diampuni dosanya. Ini hal-hal yang positif yang dilakukan oleh orang. Gara-gara itu dia masuk ke dalam surga. Ada perempuan yang jahat, dalam tanda kutip nakal. Pekerjaannya keji, masuk ke dalam surga karena memberi minum seekor anjing yang kelaparan. Hadis sahih dari Abi Hurairah. Kemudian juga lelaki, juga kisah yang sama. Ada anjing lapar, kehausan, dia berikan air. Sementara sebaliknya, ada perempuan yang dia ibadatnya banyak, tapi masuk ke dalam neraka disebabkan dia menganiaya seekor kucing. Hal yang kecil sekali.
Dan ini terjadi bagi kita. Terjadi bagi kita di dalam kehidupan ini. Maka diingatkan. Ayat Al-Quran turun memberikan perumpamaan yang kecil-kecil ini yang dianggap remeh-temeh. Tapi untuk memberikan edukasi kepada manusia bahwa sesungguhnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dilihat kepada perbandingan dengan hal yang lain, maka ada yang lebih besar daripadanya. Yang maksud hendak disampaikan kepada kita ini adalah pengajaran bahwa jangan menganggap remeh sesuatu yang dilihat dan dirasakan atau disaksikan atau diterima oleh kita atau diberikan oleh kita, sementara di sisi Allah SWT nilainya besar. Maka bayangkan betapa banyak hal-hal yang kecil yang menurut kita kecil yang bisa kita lakukan, tapi mengantarkan kita kepada kebajikan, kepada surga di kehidupan nanti. Sementara di dunia Allah akan berikan ketentraman, kebajikan, kelayakan, keadilan, serta kesenangan maupun kemakmuran kepada kita semua, baik dalam kehidupan individual ataupun kehidupan kolektif bermasyarakat, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan putus asa, karena kalau kita memperbaiki masing-masing kita semua dengan cara yang seperti diajarkan oleh Nabi ini, maka Allah akan kembalikan. Karena Allah menjanjikan, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di Musa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tuliskan di dalam kitab Zabur yang diturunkan setelah Musa, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, jadi tidak akan diberikan oleh Allah kepada sesiapapun. Kalau hari ini merasa kita tidak mendapatkan bahagian, karena itu ada bahagian dari kesalahan yang kita lakukan. Perbaiki semuanya, insya Allah Allah akan memberikan keberkahannya kepada kita.